Ketika kerajaan lama Mesir runtuh, rasanya seperti akhir dunia. Tapi keruntuhannya tidak terjadi secara perlahan, melainkan hancur seketika. Roma membutuhkan waktu berabad-abad untuk runtuh. Bangsa Maya menghilang selama beberapa generasi. Tetapi kekaisaran pertama Mesir hancur hanya dalam 20 tahun saat 18 penguasa silih berganti merebut tahta. Selama 500 tahun sebelumnya, Mesir hampir tak tersentuh. Sungai Nil memberi makan rakyatnya, para elit tenggelam dalam kekayaan. Firaun bukan sekadar penguasa, dia adalah dewa yang hidup. Sampai sungai Nil tak lagi meluap, dan rakyat yang dulu memuja penguasanya mulai berbalik melawan mereka, karena cara tercepat untuk menghancurkan seorang dewa adalah membiarkan orang melihatnya gagal. Bab 1. Kesombongan mesin. Di dunia kuno, kelemahan fatal setiap kekuasaan adalah kesombongan. Ketika masa-masa baik di kerajaan lama Mesir, kepercayaan diri mengalir seperti bir melimpah yang diminum para pekerja saat membangun piramida. Namun, bersama dengan kepercayaan diri, seringkali muncul kesombongan dan keangkuhan yang berkata, kita dan hanya kita adalah umat pilihan Tuhan. Yang berkata, masa-masa baik tidak akan pernah berakhir. Melalui kecerdikan dan kerja keras, alam tunduk pada kehendak orang Mesir. Di pusat dari semua kesombongan ini adalah para raja. Firaun yang memberitahu rakyatnya bahwa mereka bukan hanya perwakilan para dewa, mereka adalah dewa yang hidup, penguasa alam semesta. Mereka telah menciptakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. Mereka membangun piramida-piramida yang menjulang tinggi, karya teknik luar biasa yang menjadi bukti kecemerlangan mereka. Kerajaan lama dari tahun 2700 sebelum Masehi hingga 2200 sebelum Masehi adalah bukti itu sendiri bahwa Tuhan bisa mengambil bentuk manusia. Selama bertahun-tahun itu merupakan masa damai dan kemakmuran ketika bahkan orang miskin pun memiliki makanan di meja mereka. Namun dalam kesombongan mereka, para bangsawan Mesir mengabaikan betapa tak terduganya lingkungan yang mereka kira bisa mereka kendalikan. Ini adalah sebuah kerajaan yang dibangun di atas satu titik kegagalan. Setiap tahun sungai Nil yang agung membanjiri dataran. Tanah subur yang dihasilkan menciptakan kelimpahan hasil panen, persediaan makanan yang dari tahun ke tahun cukup untuk memberi makan rakyat. Itu adalah sistem yang sempurna. Bagi rakyat banyak, para raja menepati janji mereka untuk mencukupi semua kebutuhan. Namun ketika segalanya mulai berjalan salah, ketika catatan tingkat banjir semakin rendah dari tahun ke tahun, para raja tidak punya jawaban. Tanpa solusi, kekuasaan mereka mulai memudar. Rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem yang telah mereka banting tulang demi itu seumur hidup. Dan sistem ini memang sudah tidak adil bagi rakyat biasa. Semua kekayaan mengalir ke atas dan berhenti di para Firaun. Pemerintah dari Memphis, ibu kota di tepi sungai Nil, kekuasaan mereka mutlak. Ketika sang Firaun keluar dari istananya, para pejabat akan bersujud di kakinya. Ia diperlakukan seperti dewa di bumi. Di bawah para bangsawan agung duduklah birokrasi, sekelompok kecil elit pejabat yang bisa membaca dan menulis yang mengelola kerajaan. Beberapa di antaranya adalah juru tulis hebat yang menggunakan hieroglif untuk menulis catatan administrasi serta kisah-kisah penderitaan dan kepahlawanan. Pejabat tinggi tinggal di tanah-tanah milik yang diberikan oleh raja. Namun secara teori, raja memiliki segalanya. Setiap desa dan kota tersebar di 42 provinsi atau nome, tempat penduduknya bertani di tanah tersebut. Ketika para pejabat meninggal, tanah milik mereka kembali menjadi milik kerajaan. Kerajaan lama tidak berjalan dengan sistem moneter yang sebenarnya. Para petani membayar pemilik tanah dengan hasil panen dan tenaga kerja. Sistemnya sudah diatur sedemikian rupa. Semua kekayaan, makanan, dan tenaga kerja mengalir ke satu orang di Memphis dan semua orang lainnya bertahan hidup dari sisa-sisa yang turun ke bawah. Orang-orang kaya memamerkan status mereka melalui barang-barang mewah impor dalam sistem hierarki yang untuk waktu lama tampak tak tergoyahkan. Di bagian paling bawah adalah rakyat jelata, para pekerja biasa, buta huruf, dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan raja. Orang-orang ini mungkin membentuk sekitar 98% dari seluruh penduduk. Mereka menghabiskan hidup mereka mengorbankan tenaga untuk kerajaan besar, dan mereka dibayar dengan makanan, tempat tinggal, serta barang-barang. Mereka yang membangun piramida, istana, kuil, jalan, dan bendungan. Mereka berperang dalam kampanye militer di Nubia atau di Afrika Utara. Dan mereka melakukannya karena mereka tahu bahwa mereka berada di pusat sesuatu yang sangat besar. Kerajaan mereka adalah rumah bagi orang-orang paling maju di bumi. Sebuah peradaban yang selama berabad-abad terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh penjajah asing manapun. Selama banjir datang, tanah tetap hijau. Monumen-monumen berdiri dan tatanan ilahi tetap bertahan. Pada dasarnya, seluruh perekonomian ini bergantung pada cuaca. Semua kekayaan itu sangat terkonsentrasi pada satu keluarga penguasa yang tidak mampu menghadapi perubahan iklim.
Para raja yang alih-alih membangun lumbung negara yang lebih besar untuk masa kelaparan, justru membangun monumen-monumen kolosal demi ego mereka sendiri. Orang-orang yang dikuburkan bersama kekayaan untuk kehidupan setelah mati. Beberapa bahkan dikuburkan bersama pejabat dan pelayan yang dikorbankan. Namun selama keluarga kerajaan menepati janji-janji mereka, roda sistem yang semuanya demi satu keluarga ini terus berputar. Kerajaan itu telah dirancang sedemikian rupa untuk meraih kesuksesan sehingga para penguasanya hampir tidak memiliki rencana cadangan. Setiap penyimpangan serius dari keadaan normal adalah hukuman mati yang menunggu untuk terjadi. Para Fir'aun itu bukanlah makhluk tertinggi, mereka hanyalah manusia biasa dan mereka segera menyadari dengan ketakutan yang mendalam bahwa manusia tidak bisa mengendalikan alam. Bab 2, Sangkar Geografis. Iklim dunia berubah, kita memahaminya sekarang. Namun pada masa kerajaan lama, baik raja, gubernur maupun juru tulis bijak tidak memahami bahaya perubahan iklim regional atau dampaknya terhadap siklus banjir Sungai Nil. Dalam kesombongan mereka yang tak berujung, para raja percaya bahwa ketika mereka meninggal, mereka melakukan perjalanan melintasi langit bersama pencipta seluruh kehidupan, Dewa Matahari Ra. Secara tidak langsung, keluarga kerajaan Mesir dianggap terikat pada tatanan alam. Namun kenyataannya para raja tidak memiliki kendali atas langit maupun sungai. Selama berabad-abad, hubungan antara manusia dan alam hampir sempurna. Namun kemudian sungai itu tiba-tiba berhenti meluap. Raja Dewa tidak punya jawaban. Awalnya perubahan itu terjadi secara halus. Air banjir perlahan mulai surut yang diukur oleh para pejabat dengan nilometer. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, para pejabat di bawah Raja Narmer mengirimkan peringatan. Ada sesuatu yang salah, tinggi air banjir telah menurun. Lalu datanglah kekeringan yang panjang. Penurunan itu telah dimulai. Zaman kegelapan menimpa rakyat Mesir. Piramida-piramida besar tidak lagi dibangun. Proyek-proyek kuil yang luas melambat atau bahkan berhenti sepenuhnya. Ketika iklim menjadi semakin kering, vegetasi pun mundur. Beberapa tumbuhan menghilang saat bukit pasir semakin mendekati permukiman manusia. Para gubernur dari 42 provinsi, yaitu nomark, semakin berkuasa ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada negara terpusat. Para hakim dan pejabat daerah memberlakukan kewenangan mereka sendiri. Para pendeta kaya mulai memberikan dukungan mereka kepada penguasa lokal, bukan kepada Firaun dan pemerintahannya di Memphis. Dalam perjuangan keras yang penuh kekerasan untuk bertahan hidup, rakyat biasa tidak lagi meminta keselamatan kepada raja ilahi mereka. Mereka beralih kepada siapapun yang memiliki makanan. Mereka meminta bantuan kepada para gubernur, bukan kepada raja mahakuasa mereka untuk menyelamatkan mereka dari krisis hidup dan mati yang sedang terjadi. Menurut pandangan rakyat, kelaparan adalah akibat langsung dari kemarahan ilahi. Jika para raja berhubungan dengan yang ilahi, maka tanah yang menjadi tidak subur pasti adalah kesalahan sang raja. Namun dia tidak memiliki jawaban atas kengerian yang menimpa rakyatnya. Catatan menunjukkan bahwa ada langkah-langkah bantuan untuk mendistribusikan gandum di masa krisis. Tetapi sang raja memohon bantuan kepada para dewa, dan ketika bantuan itu tidak datang, dia dianggap gagal di mata rakyatnya. Ada banyak raja selama 500 tahun kerajaan lama. Mungkin sekitar 25 hingga 30 secara keseluruhan. Tetapi para penguasa dinasti keempatlah yang menjadi simbol tertinggi kekuatan Mesir, membangun piramida terbesar yang pernah dibuat. Namun pada masa dinasti ke-6, 2345 sebelum Masehi hingga 2181 sebelum Masehi, monumen-monumen kecerdikan manusia ini hanyalah pengingat kejayaan yang telah lama berlalu. Krisis kerajaan lama mencapai puncaknya dalam periode gejolak politik yang penuh kekerasan. Pepi yang kedua, raja besar terakhir dari dinasti ke-6, memerintah Mesir selama 90 tahun. Saat ia wafat di usia 94 tahun, sebuah bencana berdarah sudah mulai terjadi. Ilusi tentang keilahiannya benar-benar telah hilang. Putra-putra dan putri-putrinya telah menua menunggu tahta. Dan begitu ia wafat, masa yang kelaparan merusak makamnya dan mengambil segalanya. Bahkan mumi miliknya. Kuil ayahnya, Pepi yang pertama, dibakar habis. Seluruh keluarganya dibenci. Dalam kekosongan setelah kematiannya, kerajaan pun terpecah. Dalam 20 tahun berikutnya, 18 penguasa yang berbeda silih berganti merebut tahta dengan cepat. Namun saat itu, kekuasaan terpusat Firaun di Memphis sudah tinggal bayangan. Kekuasaan nyata sekarang berada di tangan para nomark lokal yang membuat aturan mereka sendiri. Para gubernur ini menjadi jabatan turun-temurun, menciptakan dinasti-dinasti kuat yang mengaku sebagai kepala suku besar. Mereka adalah para pemimpin yang bertarung melawan provinsi lain, menyebabkan keadaan perang saudara yang hampir terus-menerus. Bukti pertumpahan darah massal seperti itu ditemukan di sebuah makam yang kemudian digali oleh para arkeolog. Orang Mesir biasanya dimakamkan sendirian atau bersama keluarga dekat,
Tetapi kuburan massal mumi-mumi dari akhir kerajaan lama ini berisi 60 jenazah, semuanya laki-laki dan semuanya tewas akibat kekerasan. Mereka dipukul di kepala dengan batu, dipukul dengan gada, dan memiliki luka yang menunjukkan bahwa panah pernah menembus tubuh mereka. Para pria ini tewas dalam pertempuran. Sulit untuk mengatakan secara pasti bagaimana krisis ini terjadi atau wilayah mana yang paling menderita akibat kekeringan dan kelaparan. Seperti kebanyakan sejarah Mesir kuno, kita memiliki sangat sedikit bukti untuk menggambarkan gambaran yang benar-benar akurat. Namun yang pasti, bagi banyak orang di seluruh kerajaan, bencana datang dengan sangat dahsyat. Banyak orang pada dasarnya terjebak di dalam pita sempit peradaban yang dikelilingi oleh gurun yang terus meluas. Di sebelah barat terdapat Sahara, di sebelah timur gurun dan pegunungan yang keras. Di selatan terdapat jeram-jeram yang sulit dan wilayah-wilayah saingan, dan di utara lahan basah serta laut tengah. Bagi orang biasa yang sudah dilemahkan oleh kelaparan, tidak ada persediaan untuk perjalanan panjang dan berbahaya melintasi negeri asing yang penuh dengan penyamun yang mengintai. Tidak ada peta nyata untuk navigasi, tidak ada transportasi yang bisa mereka bayar. Jadi rakyat biasa terikat pada negara, sebuah peradaban yang dibangun di sekitar oasis sempit yang dikelilingi oleh wilayah yang hampir mustahil dilintasi tanpa persediaan makanan, air, dan senjata. Hanya satu orang saja yang mencoba keluar sudah hampir mustahil, apalagi keluarganya. Mesir bukanlah Roma. Selama runtuhnya kekaisaran Romawi, orang-orang yang paling putus asa bisa bermigrasi ke provinsi-provinsi tetangga. Mereka bisa bergerak melewati hutan, menyusuri sungai, dan menetap hampir di mana saja yang mereka inginkan. Mesir juga tidak seperti dunia Mediterania saat runtuhnya zaman perunggu pada abad ke-12 dan ke-13 sebelum Masehi. Kelompok-kelompok besar mampu melarikan diri melalui laut dan bermigrasi melintasi garis pantai serta pulau-pulau. Rakyat Mesir tidak memiliki jalur pelarian seperti itu. Mereka terjebak di bawah terik matahari, menunggu untuk mati atau bertarung sampai akhir. Ini adalah krisis psikologis, bukan hanya krisis fisik. Bab 3. Ketika para dewa gagal, rakyat telah kehilangan kepercayaan. Mereka menjadi sinis dan marah. Mereka memandang piramida-piramida yang menjulang tinggi dan makam-makam berlapis emas itu sebagai bukti keserakahan dan kemewahan berlebihan. Kebohongan, sebuah mantra yang telah dirapal dan kini hancur berkeping-keping. Makam-makam itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Prasasti-prasasti para nomark yang mengklaim bahwa mereka telah menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran terburuk. Aku memberi roti kepada yang lapar dan pakaian kepada yang telanjang. Seluruh Mesir hulu sekarat karena kelaparan. Bagian paling menakutkan dari pesan ini, orang-orang memakan anak-anak mereka sendiri. Memphis masih memiliki raja, tetapi kekuasaannya kemungkinan besar hanya sebatas-batas kota saja. Sisa negara kini diperintah oleh para administrator provinsi ini. Prasasti makam akan menyebut mereka sebagai pengawas Mesir hulu di Nomos Tengah atau bahkan pembawa segel dewa. Mereka tidak peduli pada Firaun atau rakyat, mereka hanya peduli pada kekayaan dan pengaruh yang akan mereka miliki di akhirat. Ketika banjir gagal datang, beberapa dari mereka mungkin sama tidak berdayanya seperti raja untuk mengubah jalannya kehancuran itu. Persediaan gandum mereka kemungkinan besar habis. Para petani dengan putus asa mencoba menanam tanaman mereka di beting pasir, namun sia-sia. Para pemimpin mereka terbukti sama tidak mampunya dengan pemerintah pusat. Namun di tengah segala kekacauan itu, beberapa gubernur kini menyatakan kepada rakyat mereka bahwa Tuhan belum meninggalkan mereka. Salah satunya adalah Ankh-Antifi, seorang pejabat tinggi yang tampaknya menganggap dirinya sebagai seorang Fir'aun, atau dalam kata-katanya sendiri, seorang kepala suku besar. Ketika sebagian besar Mesir kelaparan, dia mengklaim bahwa dia memberi makan orang-orang yang putus asa. Dia memberikan istri kepada pria yang tidak memilikinya. Dia memberikan sepatu kepada mereka yang berjalan di tanah panas tanpa alas kaki. Sementara pria dan wanita di luar provinsinya mencari makanan atau menjarak kuil-kuil, Ankh-Antifi mengklaim kecerdasannya terletak pada membangun bendungan dan menjatah persediaan makanan. Tulisan di makamnya membuatnya terdengar tak terkalahkan. Aku adalah pria tanpa tandingan. Aku adalah pemimpin di depan orang-orang dan pelindung di belakang mereka. Lalu muncullah nomor Kati yang kedua dari Asyut, seorang pria yang sangat setia kepada rajanya. Namun seperti nomor lainnya, dia juga menghadapi gagal panen ketika banjir tidak lagi datang dengan cukup deras untuk membuat tanah menjadi subur. Dihadapkan pada kelaparan, dan perlahan-lahan rakyatnya yang kelaparan yang mengharapkan bimbingannya, dia kemudian mengklaim bahwa dia telah menyelamatkan provinsinya dari penderitaan yang dialami oleh kebanyakan orang. Aku memberi makan kotaku. Aku sendiri yang mengatur persediaan makanan dan menyediakan air pada tengah hari. Dia menggali sebuah kanal selebar 10 hasta untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.
Seperti Antivi, dia cukup bijaksana untuk membangun bendungan. Dia meransum gandum dan menempatkan penjaga di lumbung-lumbung untuk melindungi sedikit makanan yang tersisa dari para pencuri. Tapi orang-orang ini mungkin adalah pengecualian. Seperti pendeta Hekanok yang menulis, "Lihatlah, seluruh negeri telah mati dan kamu tidak kelaparan." Dia juga menyaksikan bayang-bayang kanibalisme. Lihatlah, mereka mulai memakan manusia di sini. Di dunia di mana orang-orang terpaksa melanggar tabu kemanusiaan yang paling ekstrim, kekerasan pun meletus. Kaum miskin tidak punya pilihan. Mereka memakan keledai dan akhirnya anak-anak. Pada akhirnya, mereka melawan. Mereka merupakan mayoritas besar dari populasi. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang mengawasi kediaman orang kaya atau berapa banyak senjata yang menghiasi dinding mereka, para elit tidak bisa menahan massa selamanya. Catatan paling mengganggu tentang kekacauan mengerikan ini berasal dari tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan seorang bijak bernama Ipuwer. Para sejarawan masih memperdebatkan seberapa akurat kata-katanya. Beberapa ahli Mesir kuno percaya bahwa deskripsinya didasarkan pada peristiwa nyata, tetapi yang lain berpendapat bahwa itu adalah propaganda politik dari zaman yang lebih kemudian sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika monarki dan tatanan ilahi runtuh. Apapun kenyataannya, kelaparan dan kekurangan makanan itu sudah pasti nyata. Gambaran mengerikan yang ditulis oleh tangan Ipuwer mungkin memang ada dasarnya dalam kenyataan. Lihatlah, gurun mengambil alih tanah. Kota-kota hancur, Mesir hulu menjadi tanah tandus. Dia menulis bahwa massa yang kelaparan main hakim sendiri saat mereka mencari dan berebut makanan. Dalam kemarahan mereka membenturkan kepala bayi-bayi bangsawan ke dinding. Beberapa orang tua meninggalkan anak-anak mereka sendiri. Iri hati dan kepahitan menyebar di mana-mana. Pria yang berpakaian mewah dipukuli di jalanan. Bahkan wanita kaya pun tidak lagi aman. Beberapa dari mereka diseret pergi dan dikurung di dalam penjara untuk dibiarkan kelaparan. Orang-orang menimbulkan perselisihan tanpa ada yang menentang. Rintihan terdengar di seluruh negeri bercampur dengan ratapan. Lihatlah sekarang negeri ini kehilangan kekuasaan raja. Wabah melanda seluruh provinsi. Mayat-mayat mengapung di sungai dan kanal. Saluran air berwarna merah karena darah dan penyakit. Orang miskin menjara orang kaya dan berseru, "Mari kita tindas orang-orang berkuasa di antara kita." Keluarga saling bermusuhan. Seorang ayah menganggap anaknya sebagai musuh. Orang yang menguburkan saudaranya ada di mana-mana. Di dunia seperti ini, di mana keserakahan dan sinisme mendorong manusia pada naluri terburuk mereka, juru tulis yang bijaksana tak lagi punya pengaruh. Kata-katanya diabaikan oleh rakyat yang putus asa dan hanya berusaha mendapatkan apa yang mereka bisa. Seluruh kota hancur berantakan. Negeri itu berubah menjadi padang pasir. Dan di tengah kelemahan seperti itu, bangsa barbar dari Asia datang untuk menghabisi rakyat yang terlalu terpecah belah untuk melakukan perlawanan. Membentuk otoritas pusat untuk melawan balik adalah hal yang mustahil. Catatan pajak dan dokumen pemerintahan yang dibutuhkan untuk menjalankan negara sudah hancur. Orang-orang miskin, orang-orang biasa menginjak-injak adat kuno ketika mereka pergi ke tempat yang sebelumnya dilarang bagi mereka. Lihatlah, ruang Dewan Agung telah diserbu. Pengemis datang dan pergi di rumah-rumah mewah. Rahasia para raja Mesir terbongkar. Orang-orang ini mencuri catatan dan membunuh para juru tulis. Mereka menghancurkan buku-buku, pengetahuan pertanian yang selama berabad-abad telah membantu orang Mesir bertani. Ketika preman mengambil alih kota-kota dan anarki menyebar, pendapatan yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek justru masuk ke kantong mereka. Dalam 2 dekade, para raja Memphis telah hancur. Para petani yang entah bagaimana masih bertahan hidup, kini merasa putus asa. Mereka tidak memiliki perlindungan dari orang-orang jahat dan telah kehilangan seluruh kepercayaan pada kepemimpinan. Dilahirkan adalah sebuah kutukan. "Aku berharap aku mati," kata anak-anak kecil. "Seharusnya dia tidak membuatku hidup." Bagi Ipuwer, yang dibutuhkan Mesir adalah pemulihan keluarga kerajaan. Mereka membutuhkan jantung yang berdetak di pusat bangsa, yang mampu memberlakukan ketertiban di tengah kekacauan. Seperti yang digambarkan oleh seorang sejarawan, ini adalah mimpi yang menggoda dan bagi sebagian orang bahkan menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kesaksian satu orang saja tidak cukup untuk memahami apa yang terjadi. Seperti yang sering terjadi sepanjang sejarah, suara mayoritas besar hilang karena mereka tidak bisa menulis maupun membaca. Mesir kuno sebagian besar dicatat melalui sudut pandang kelas penguasanya. Namun, melalui tindakan orang-orang biasa, sebagian dari visi Ipuwer tentang keruntuhan sosial dapat dikonfirmasi. Bab 4, Dewa Berdarah. Masa yang kelaparan telah mengalami keretakan psikologis total. Ilusi otoritas ilahi telah hancur. Dan dari kekacauan itu muncullah ekonomi kriminal, yaitu penjarahan makam. Pencurian dari makam memang sudah ada sejak kerajaan lama, tetapi ketika hukum dan ketertiban runtuh, semuanya menjadi kacau balau.
Bahkan para penjaga yang ditempatkan di luar kompleks pemakaman pun tidak mampu menahan para penjara. Orang-orang miskin yang kini kecewa dengan para penguasa menyerbu monumen-monumen besar tempat para raja dimakamkan bersama kekayaan yang tak terbayangkan. Para penjara menggali terowongan menembus dinding batu tebal dan menimbun ruang-ruang tersembunyi jauh di dalam piramida dan makam. Tanpa negara pusat yang stabil untuk menjaga kerajaan, hal itu hampir mustahil untuk dihentikan. Patung emas, perhiasan, bahkan topeng emas yang dulu pernah menghiasi wajah sang raja dijual di pasar-pasar. Itu adalah penghinaan terbesar bagi orang-orang yang dulu membuat warga biasa gemetar hanya dengan melihat mereka. Ketika para arkeolog menemukan makam-makam ini ribuan tahun kemudian, mereka menemukan mumi-mumi yang telah dinodai dan dihancurkan. Para perampok itu tidak hanya mencuri, tetapi juga menghancurkan segala sesuatu yang mereka lihat. Kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Di Mesir kuno, perjalanan aman di akhirat lebih berarti daripada kehidupan itu sendiri. Orang Mesir akan melakukan segala cara untuk membawa pulang jenazah para bangsawan yang gugur di medan perang yang jauh, agar mereka bisa dimakamkan dengan layak dan diberi kesempatan untuk sampai ke surga. Penghancuran makam itu secara efektif membunuh orang-orang tersebut, memutus mereka dari keabadian. Para pejabat melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan penjarahan itu. Saat penjarahan makam terus berlanjut hingga Kerajaan Tengah, kutukan diukir di pintu masuk makam untuk menakuti para pencuri. Patung-patung ditempatkan seperti penjaga abadi, mengawasi para jenazah. Ketika itu gagal, ruang pemakaman diblokir dengan puing-puing yang disembunyikan di balik lapisan batu. Dan ketika itu pun terbukti tidak efektif, para penguasa mulai menempatkan makam mereka jauh di bawah piramida dan kompleks bawah tanah. Namun, itu tetap tidak pernah cukup. Para penjara makam menjadi sumber kecemasan yang terus-menerus bagi para penguasa Mesir baru. Jika ada satu cara untuk menghentikannya, itu adalah dengan rasa takut, kekerasan, rasa sakit, kematian. Mereka yang tertangkap memperdagangkan barang-barang pemakaman curian bisa menghadapi hukuman mati. Beberapa dipukuli, dan bagi yang dihukum, saat-saat terakhir mereka di dunia sangat mengerikan. Para pencuri menjadi semakin cerdik. Mereka membakar peti mati dan melelehkan emas yang ada di dalamnya, sehingga asal-usulnya kini tidak diketahui. Mereka menjarah minyak wangi yang berharga, tetapi menjualnya kepada para pelancong di pasar internasional. Jimat dari batu mulia, artefak eksotis yang tidak dijual secara lokal, tetapi dijual secara gelap kepada orang-orang yang kemudian menjual barang-barang itu ke kafilah yang lewat. Ini bukan soal mencari uang tambahan, ini soal bertahan hidup. Bertahan hidup di kerajaan yang telah mengecewakan rakyatnya, ketika para penguasa gagal melindungi, ketika gubernur mulai bertindak seperti kepala suku dengan ego sebesar matahari. Bagi mereka yang hancur dan pernah mendedikasikan hidupnya untuk negara, ini adalah pembalasan. Bagi mereka, akhirat selalu tertutup. Miskin di dunia ini tidak ada di dunia lain. Setelah kehancuran, itu pun akan berubah. Bab 5, akhirat yang dicuri. Setelah runtuhnya kerajaan lama, datanglah periode menengah pertama, sebuah era di mana Mesir terpecah menjadi pusat-pusat kekuasaan yang saling bersaing. Satu di Herakleopolis Bagna di Mesir Hilir, dan yang lainnya di Tebes di Mesir Hulu. Itu adalah dunia baru. Dunia dengan narasi besar yang baru untuk menggantikan kisah-kisah lama tentang manusia yang merupakan dewa dalam wujud manusia. Saat para penguasa lokal dan penguasa provinsi bertarung untuk menguasai tanah yang terpecah belah, pintu menuju alam baka terbuka lebar bagi rakyat biasa. Bukti tersebut tidak hanya ditemukan dalam teks-teks sejarah, tetapi juga di makam orang-orang biasa. Sekitar awal periode menengah pertama, mantra-mantra magis dan jampi-jampi mulai muncul di peti mati orang Mesir biasa. Itu adalah praktik yang dulunya hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan dan kaum elit. Runtuhnya tatanan lama secara brutal telah membantu melahirkan sesuatu yang radikal, sebuah visi surga yang lebih demokratis. Dua dunia yang dulunya terpisah, penguasa dan rakyat biasa, melalui penderitaan dan gejolak, mulai bergerak semakin dekat satu sama lain. Kitab Dua Jalan, sebuah kosmografi kuno yang menggambarkan cara mencapai surga abadi, dulunya hanya ditemukan dalam prasasti makam dan panduan pemakaman yang dulu dimonopoli oleh para raja. Kemudian, kitab itu secara bertahap menyebar ke bawah, pertama kepada bangsawan kecil, lalu kepada pejabat istana dan birokrat, dan akhirnya kepada orang-orang biasa. Jika mereka memiliki uang untuk membeli peti mati, teks-teks ini berisi peta untuk membantu orang mati menavigasi sungai dan menghindari danau api yang menakutkan. Teks-teks itu berisi kata-kata suci yang dibutuhkan untuk melewati gerbang-gerbang yang dijaga, di mana orang yang layak akan diterima dan disambut. Tanpa pengetahuan seperti itu, orang mati berisiko dimutilasi dan dimusnahkan di alam baka.
Hidung dan bibir mereka akan dipotong dan perjalanan abadi mereka akan berakhir dengan berdarah dan menyakitkan. Teks piramida yang dulu hanya menyertai raja-raja agung, kini menjadi teks peti mati untuk hampir semua orang. Orang biasa pun telah mencapai kehidupan abadi. Tidak diragukan lagi, Mesir kuno adalah peradaban yang maju. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki beberapa kepercayaan yang aneh. Temukan sisi aneh para Fir'aun dalam 50 fakta gila tentang Mesir kuno, atau tonton ini sebagai gantinya.